Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kita masih terhubung dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Mas Febri, kalau kita bicara tentang utang kasus KPK yang belum terselesaikan, kalau kita ingin mendapat gambaran bagaimana sebenarnya KPK memilah-milah kasus ketika kasus itu masuk ke dalam meja KPK atau berupa aduan masyarakat atau merupakan kasus yang sudah ditangani oleh KPK tetapi memerlukan tindak lanjut atau pengembangan lebih jauh. Bagaimana cara KPK memilih prioritas kasus mana yang harus didahulukan? Ya, memang KPK diberikan kewenangan dan tugas oleh undang-undang. Salah satunya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Nah, sebelum melakukan penyelidikan tentu didahului dengan misalnya pengaduan masyarakat atau informasi-informasi yang kita terima atau pengembangan-pengembangan dari proses di persidangan misalnya. Nah, dari laporan masyarakat yang kita terima cukup banyak sebenarnya laporan yang kita terima. Kemudian kita akan pilah terlebih dahulu apakah dari informasi atau laporan masyarakat tersebut terindikasi korupsi atau ini sebenarnya persoalan tindak pidana lain atau sama sekali bukan tindak pidana. Karena cukup banyak sebenarnya laporan dan cukup beragam laporan yang diterima. Nah, dari laporan yang ada indikasi tindak pidana kemudian dilakukan pemilahan lebih lanjut, sesignifikan apa informasi awal yang bisa didapatkan, dan kalau memang beberapa informasi awal tidak cukup kuat dan kita coba cek juga tidak cukup kuat, maka kita akan lakukan koordinasi dengan pelapor tentu saja untuk menginformasikan. Hal ini belum bisa kami tindak lanjuti karena informasi yang minim atau keterangan-keterangan yang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan tentu saja informasi tersebut dilengkapi di kemudian hari. Nah, penanganan perkara yang cukup kuat terindikasi tindak pidana korupsi juga tidak mungkin semuanya akan ditangani oleh KPK. Maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum sampai pada tingkat penyelidikan. Nah, memang di Undang-Undang KPK ada ketentuan yang bersifat khusus untuk penyelidikan ini. Kami ditargetkan di penyelidikan sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup di sini adalah minimal 2 alat bukti, barulah kemudian bisa sampai ke penyidikan. Nah, data-data tersebut, penanganan laporan masyarakat yang diindikasikan kuat ada tindak pidana korupsi tersebut, tentu saja disebar kepada tim-tim yang sudah ada di KPK. Nah, kita bicara soal sumber daya manusia tentu saja di sini. Barulah kemudian dilihat mana yang cukup memiliki bukti yang kuat untuk bisa ditingkatkan ke penyidikan, mana yang belum dan butuh pendalaman lebih lanjut. Ada karakter yang agak berbeda penanganan perkara yang dimulai dari operasi tangkap tangan misalnya, atau penanganan perkara yang memang butuh waktu atau yang kita sebut dengan case building. Jadi fakta-fakta memang harus dirangkai dengan sangat hati-hati. Karena itu memang beberapa kasus kami akui butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat penyidikan, dan juga di tingkat penyidikan butuh waktu untuk sampai ke tingkat penuntutan. Kemudian kita merinci atau lebih konkret lagi kita bahas beberapa kasus yang cukup menarik perhatian publik. Seperti kasus KTP elektronik. Jumlah kerugian negaranya mencapai 2,1 triliun. Peristiwanya terjadi di antara 2011-2012. Tetapi baru sampai 2016 ini kita menyaksikan ada 2 orang yang ditetapkan tersangka. Apa yang terjadi antara rentang waktu yang begitu lama, Mas Febri? Ya, tadi seperti yang disampaikan, ini bukan perkara kecil tentu saja. Dari nilai proyeknya cukup signifikan dan itu melewati 1 tahun. Kemudian KPK melakukan penelusuran lebih lanjut dan kita sampai saat ini sudah menetapkan 2 tersangka dan tidak tertutup kemungkinan dari informasi-informasi yang sudah dikumpulkan perkara ini terus berkembang. Dalam waktu dekat kita berharap akan segera meningkatkan pada proses yang berikutnya seperti pelimpahan atau bahkan sampai di persidangan. Namun saat ini terutama di bulan Desember ini kami secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi
apakah saksinya dari Kementerian Dalam Negeri, pihak swasta, ataupun sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bahkan minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR juga terkait dengan penyidikan ini. Akankah ada kejutan di beberapa hari terakhir di 2016 ini dengan intensitas pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus KTP elektronik ini dari KPK, Mas Febri? Tentu relatif kalau kita bicara soal kejutan, tapi kami ingin pastikan bahwa penyidik bekerja keras untuk menuntaskan perkara ini. Kami baru menerima perhitungan kerugian keuangan negara juga tidak terlalu lama, sehingga memang kita perlu waktu untuk menunggu hal tersebut. Tadi disampaikan juga ada indikasi kerugian negara lebih dari 2 triliun. Dan tentu saja tidak masuk akal kalau kerugian keuangan negara dengan nilai yang signifikan itu kemudian hanya dinikmati oleh 2 orang saja. Karena itu kita perlu menggali lebih jauh peran-peran pihak lain terkait dengan perkara ini. Baik, saya akan kasih kesempatan ke Mas Tama untuk mungkin bertanya langsung ke Mas Febri, kira-kira apa yang bikin penasaran beberapa kasus kemudian mangkrak di KPK? Ya mungkin yang perlu kita lihat ya, perkara-perkara yang sudah ada penetapan tersangka cukup lama, IKTP sudah dijawab tadi oleh Mas Febri. Mungkin yang lain seperti kasus yang berhubungan dengan Kementerian Kesehatan ya, kita ingat misalnya nama seperti Siti Fadilah itu kan sudah dipanggil oleh KPK, dan yang saya ingat juga 2014 kasus tersebut itu diambil dari Bareskrim. Nah ini kan juga kita harus mungkin tanyakan kepada KPK apa yang kemudian terjadi selanjutnya. Yang lain misalnya kita juga lihat kasus yang berhubungan dengan Hadi Purnomo ya, mantan Dirjen Pajak, itu kan sebetulnya kasus yang sangat menyita perhatian publik. Kemudian kita juga tahu bahwa KPK ditolak PK-nya di Mahkamah Agung terkait dengan upaya pra-peradilan. Nah ini bagaimana nasibnya? Karena kan undang-undang nggak memberikan ruang bagi KPK untuk melakukan SP3, menghentikan perkara misalnya. Tetapi faktanya adalah pra-peradilan Hadi Purnomo menang, KPK kalah. Apakah KPK akan menetapkan tersangka lagi atau mau seperti apa ke depan? Ini menurut saya penting buat KPK ke depan. Baik, kita langsung tanyakan ke Mas Febri nih, kalau mungkin bisa lebih dipertajam untuk Alkes dan kasus Hadi Purnomo, ada tidak sih tekanan kepada KPK untuk tidak melanjutkan kasus tertentu begitu Mas Febri? Tekanan tentu saja tidak ada, atau minimal kalaupun tekanan ada, kami tidak menganggap tekanan itu ada. Karena KPK memang didesain sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk Alkes, tadi tersangka yang sudah disebutkan mantan Menteri Kesehatan sudah dalam proses menuju pelimpahan sebenarnya. Jadi penyidikan sudah hampir selesai dan akan segera dilimpahkan pada tahap yang berikutnya. Jadi progresnya sudah cukup signifikan. Meskipun memang butuh waktu karena ini juga terkait dulunya ada penanganan sebelumnya di Polri, kemudian diambil alih dan ada perkara baru yang juga didalami oleh KPK. Nah terkait dengan putusan pra-peradilan, memang KPK punya PR, saya kira. Terima kasih ICW sudah mengingatkan, ini akan menjadi pembahasan yang cukup signifikan bagi kami tentu saja, agar nanti tindakan-tindakan lebih lanjut yang sesuai hukum dapat kami lakukan. Kami berharap juga mendapat masukan-masukan tentu saja, dan diingatkan soal PR-PR yang mungkin terlewatkan dalam proses penanganan yang ada di KPK selama ini. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi, Mas Febri ditahan dulu sebentar. Kami akan jeda komersial, pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk. Kami akan kembali usai jeda berikut.